على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya, masih mengenai penyebutan kelompok-kelompok sesat yang mereka melenceng dari jalannya benar. Yang terakhir kita ambil adalah kelompok yaitu Asy-Syiah. Bahwasanya Syiah terbagi menjadi dua, Syiah Zaidiyah sama Syiah Rafidhah. Jadi dikafirkan para ulama adalah Syiah Rafidhah. Adapun Syiah Zaidiyah, mereka masih masuk dalam 73 golongan yang Rasulullah sabdakan bahwasanya umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kemudian Syiah Zaidiyah, mereka nisbah kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syiah Zaidiyah dengan Syiah Rafidhah bedanya, kalau Syiah Rafidhah mereka memang benci dengan para sahabat, nah kecuali Ali, Fatimah, kemudian Husain. Nah, kalau Syiah Zaidiyah mereka masih menghormati dan juga mengakui akan kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, namun mereka mengatakan yang afdal itu Ali. Itu Syiah Zaidiyah. Kalau Syiah Rafidhah tidak. Abu Bakar bukan khalifah, Umar bukan khalifah, Utsman bukan khalifah. Mereka tidak berhak mendapatkan kepemimpinan. Justru Ali itulah yang sebagai khalifah. Jadi lebih parah Syiah Rafidhah ya. Aktsar minal Yahud wan Nasara, lebih kafir daripada Yahud wan Nasara. Allah musta'an. Kemudian kita lanjutkan barakallahu fiikum halaman 30 itu. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi, tsumma ja'at firqatul i'tizal. Kemudian datanglah kelompok berikutnya, kelompok Mu'tazilah. Firqatul i'tizal maksudnya kelompok Mu'tazilah. Ai al-Mu'tazilah alladzina qalu bi khalqil Qur'an wa nafyi sifatillahi azza wa jalla anillah. Allah subhanahu. Artinya, yaitu Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an adalah apa? Makhluk. Allah musta'an. Dan meyakini tidak adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi meniadakan sifat-sifat Allah taala. Paham ya? Jadi meniadakan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang punya nama tapi tidak punya sifat. Itu orang-orang Mu'tazilah. Keliru enggak itu? Keliru. Nah, jelas sekali barakallahu fikum. Nah, yang tepat Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama dan punya sifat-sifat. Namun nama-nama dan sifat-sifat tersebut kita tidak tahu berapa jumlahnya. Banyak sekali. Nah, barakallahu fikum, itu yang sahih. Karena setiap nama pasti mengandung di dalamnya sifat. Tapi belum tentu setiap sifat mengandung apa? Nama, itu kaidahnya. Jadi dari kaidahnya kullu ismin yu'khad minhu sifat wa laysa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Artinya setiap nama pasti diambil di dalamnya itu sifat. Tapi belum tentu setiap sifat ada nama. Karena penetapan nama dan sifat itu tauqifiyah, dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti itu, enggak boleh sembarangan. Allah Subhanahu wa taala sekarang disifati dengan nuzul, turun ke langit dunia, seperti gambaran terakhir. Boleh enggak kita namakan berarti namanya nazil? Enggak boleh. Karena enggak ada datang dari Al-Qur'an wala Sunnah, nazil. Cuma secara bahasa orang yang turun itu apa, barangkali orang yang turun namanya nazil. Paham ya? Tapi kita enggak boleh mengatakan termasuk nama Allah Ta'ala nazil karena enggak ada dalilnya. Paham ya? Tapi setiap nama pasti ada sifat di situ. Setiap nama pasti apa? Ada sifat di situ. Contohnya, Allah Ta'ala dinamai dengan Hayyun, zat yang maha hidup. Mengandung sifat di dalamnya hayatun, kehidupan. Maksudnya itu. Nah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan Alimun, zat yang maha mengetahui. Di dalam Alim terkandung sifat itu al-ilm. Paham ya? Jadi kaidahnya tadi, setiap nama pasti diambil di dalamnya sifat, tapi tidak setiap sifat diambil nama. Nah, seperti itu perlu diperhatikan. Contohnya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan apa? Al-Kalam. Namun apakah kita boleh berarti nama Allah mutakalim? Mutakalim? Enggak bisa.
Bang ya, setelah penetapan nggak bisa karena tidak menetapkan asma wa sifat tauhidiyah. Dibangun di atas Al-Qur'an wa sunnah. Allah musta'an. Kemudian Mu'tazilah juga mengatakan khalqul Qur'an. Di Al-Qur'an itu makhluk kata mereka. Nah, mereka berdalilkan punya dalil nggak? Punya dalil juga. Cuman dalilnya apa? Nah, barakallahu fikum diletakkan tidak bertempatnya. Mereka mengatakan wallahu khaliqu kulli syai'. Wallahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Nah, barakallahu fikum. Berarti sekarang Al-Qur'an sesuatu atau bukan? Berarti makhluk. Allah Ta'ala mengatakan Allahu khaliqu kulli syai' dan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Al-Qur'an sesuatu atau bukan? Nah, berarti makhluk. Segala sesuatu Allah Ta'ala menciptakannya. Bukan. Enggak tahu di mana ayatnya. Katanya Al-Qur'an sesuatu. Al-Qur'an kan bukan ciptaan Allah. Sesuatu atau bukan? Sesuatu atau bukan? Itu berarti masuk itu kan? Wallahu khaliqu kulli syai' kan? Dan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Berarti hingga Al-Qur'an juga makhluk kata mereka. Keliru enggak nih? Keliru. Yang benar barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang makhluk. Yang bukan makhluk ya bukan. Nah, bukan apa barakallahu fikum. Nah, bukan masuk dalam ayat tersebut. Paham ya? Nah, sesuatu tersebut segala sesuatu yang makhluk. Paham ya? Karena sesuatu itu ada yang makhluk ada yang bukan makhluk. Paham ya? Oleh karena itu perlu diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah." Apabila ada salah seorang dari kalangan musyrikin, alhamdulillah, mereka meminta perlindungan kepada kalian, maka lindungilah dia. Jadi kalau ada salah satu dari kalangan musyrikin minta perlindungan, lindungilah dia hingga dia mendengar ucapan Allah, maksudnya Al-Qur'an. Oh ya, jadi Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Dari Allah Subhanahu wa taala dimulai Al-Qur'an tersebut dan akan kembali kepada Allah taala nanti di akhir zaman. Nah, maksudnya Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluq. Oleh karena itu, Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, beliau disiksa, dipenjara, dicambuk. Nah, barakallahu fikum sebabnya karena waktu itu mempertahankan agama yang benar ini. Nah, di zaman itu sampai 3 generasi khalifah itu semuanya menyiksa. Menyiksa siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Sebabnya apa? Waktu itu diilzamkan rakyat sipil atau orang-orang itu agar mengatakan Al-Qur'an makhluk. Tapi Imam Ahmad imam, di baliknya umat menunggu bagaimana kan ini reaksinya Imam Ahmad ini. Dengan ujian tersebut yang sangat luar biasa. Namun beliau Masya Allah, beliau sangat bersabar, tegar dalam menghadapi semua ujian. Beliau dicambuk hingga pingsan, dipenjara, tetap tegar mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Itu menunjukkan bahwa kekokohan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih. Oleh karena itu, sebagian para ulama mengatakan nasrallahu hadzal din bi imamain. Al-Imam Abu Bakr fil riddah wal Imam Ahmad fil mihnah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan sebab 2 imam. Imam Abu Bakar ketika riddah, masa-masa orang pada murtad setelah Rasulullah meninggal dunia, sebagian yang murtad enggak membayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar sehingga mereka mau kembali membayar zakat. Nah, Masya Allah. Yang kedua, wal Imam Ahmad fil mihnah. Dan Imam Ahmad ketika masa-masa mihnah, fitnah bi khalqil Qur'an. Mihnah itu maksudnya fitnah ketika orang diilzamkan, rakyat sipil diilzamkan untuk mengatakan apa Al-Qur'an makhluk. Maksudnya ya. Nah, barakallahu fiikum. Beliau tetap tegar. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Karena di balik beliau itu umat. Supaya kalau beliau mengatakan Al-Qur'an makhluk, mungkin yang lainnya ikut semua. Dalam artian beliau itu panutan waktu itu ya. Nah, barakallahu fiikum. Tapi beliau tetap tidak takut kematian, tetap maju ke depan terus. Masya Allah, itu yang patut dan layak kita tiru barakallahu fiikum. Kalau cuman kita berdakwah tanpa yayasan, jangan takut mati. Amin ya. Allah musta'an. Jangan takut mati, insyaallah mati. Ada saja kita semua ini walaupun istilahnya secara tidak langsung sudah dijatah dari apa? Atas langit yang 7. Tiap hari makanan kita, minuman kita, nafas kita yang kita hembuskan sudah dijatah di atas. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Jadi saya yakin itu. Kalau enggak, rusak nanti akidah kita. Tawakal pada yayasan. Kalau nggak pada yayasan nanti nggak bisa, dapurnya nggak apa, keluar asap katanya. Allah musta'an. Nggak benar itu ya. Jangan khawatir Imam Ahmad bin Hanbal barakallahu fiikum. Beliau disiksa, dicambuk, di penjara. Kita belum disiksa. Nggak ada yang nyambuk juga. Nggak ada yang menjara. Paham ya? Ini berarti menunjukkan bahwa ujiannya belum sampai tingkat seperti itu ya. Imam Ahmad Masya Allah. Nah, di waktu itu bersamaan itu juga ada beberapa imam Ahlussunnah juga, cuman mereka tidak tahan cambukan, tidak tahan siksaan. Akhirnya mereka menggunakan tauriyah. Tauriyah itu adalah ucapan
Nah, barakallahu fikum yang dia inginnya nggak bohong, paham ya? Cuma dipahami orang lain itu artinya lain. Maksudnya tauriyah itu barakallahu fikum itu istilahnya semacam hilah atau hilah nggak? Nah, hilah itu istilahnya itu agar dia selamat dari hukuman atau ancaman dari itu. Tapi tujuan dia itu nggak bohong, cuma dipahami orang lain. Paham ya? Yang dipahami orang lain. Misalkan ada orang mengucapkan sebuah ucapan yang diinginkan si pengucap tadi lain, yang diinginkan si pendengar juga lain. Contohnya, waktu itu mereka mengatakan apa? Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, hadil arba'ah makhlukatun. Yang diinginkan oleh para imam tersebut dari jemari. Makhluk enggak? Makhluk. Tapi yang dipahami oleh amir tersebut, yang dipahami oleh imam tersebut, oh berarti dia sudah mengatakan Al-Quran makhluk, Injil makhluk, Taurat makhluk, Zabur makhluk. Padahal tujuan para imam tersebut tauriyah namanya. Untuk menyelamatkan, karena mereka nggak tahan. Dan mereka datang kepada Imam Ahmad minta udur. Minta maaf karena kita ini orang yang nggak mampu. Misalnya Imam Ahmad juga ngasih udur. Karena memang waktunya ngeri sekali waktu itu. 3 generasi bayangkan itu. Dalam arti tiga berturut-turut khalifah itu menyiksa terus. Nah, menyiksakan Al-Quran. Kalau harus mengatakan Al-Quran makhluk. Jadi paham maksudnya ya, para imam tersebut Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil makhluk. Hadil arba'ah makhlukah. Empatnya ini adalah makhluk. Yang dimaksud apa? Jari jemari. Itu yang dimaksud para imam. Tapi yang didengar oleh pemimpin apa? Lain dari maksudnya kan? Ini namanya tauriyah namanya. Seperti yang Ibrahim alaihissalam ketika beliau barakallahu fikum memiliki istri, hadas sama siapa? Sarah. Barakallahu fikum. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan dengan Sarah, kemudian di sana ada salah satu raja yang tidak baik dalam artian jahat. Padahal posisinya Sarah ini wanita yang cantik gitu ya. Raja tersebut tertarik dan merasa cemburu kalau seandainya ada wanita lain menikah pada orang lain. Dalam artian rasa cemburu pengennya raja itu kalau wanita itu menikah dengan raja tersebut. Dalam arti ambil nama raja lah istilahnya itu. Ditanya, ya Ibrahim, mana hadis? Harus makna itu. Ya Ibrahim siapa ini? Perempuan ini. Kata Nabi Ibrahim, Ali ukhti. Ini adalah saudara perempuanku. Padahal sahabat istrinya. Istrinya, tapi saudara perempuanku seiman. Paham ya? Itu yang diinginkan. Paham ya? Karena kalau saudaraku, ya rajanya nggak jadi ngambil karena bukan istrinya itu. Pak yang dipahami raja itu ya. Nah, paham itu mengenai tauriyah namanya. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum diperbolehkan ketika ada hajat atau keperluan. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa hadza takdzibun minhum li nususil Qur'an. Ini adalah bentuk kedustaan dari mereka terhadap nas-nas dalil-dalil Al-Qur'an. Fallahu azza wa jalla asbata li nafsihi al-asma'a al-husna wa sifati al-'ula wa asbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam faman kadzdzaba Allah fi khabarihi wa amrihi wa nahyihi faqad kafar lidza kaffarahum katsirun min ahli ilm. Allah musta'an. Lihat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk dirinya nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang apa? Yang tinggi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Maka barang siapa yang mendustakan Allah di dalam kabarnya dan juga perintahnya dan juga larangannya, maka sesungguhnya dia telah kafir. Lidza kafarahum katsirun. Oleh karena ini atau oleh karena sebab ini sebagian atau kebanyakan mayoritas ahli ilmu mengkafirkan mereka orang Mu'tazilah ini. Walaupun ini perlu diperhatikan lagi, cuman hukum globalnya barang siapa yang mendustakan Al-Quran wa Sunnah, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran. Allah musta'an dzati. Nah, karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar indah. Nah, di mana nama-nama Allah itu indah, maksudnya sampai puncak keindahan yang tidak ada batasannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya setiap nama Allah itu mesti mengandung makna yang tepat sesuai dengan namanya. Berbeda dengan nama apa? Makhluk. Makhluk terkadang namanya Mahmud, terkadang namanya Muhammad, Saleh, ada penjahat enggak? Banyak. Mungkin atau di Arab sana penjahat juga ada ya. Namanya siapa? Namanya Saleh. Bagus namanya kan Muhammad, tapi nggak sesuai dengan apa yang dia dilakukan tadi. Namanya nggak sesuai dengan nama terutamanya. Namanya tidak sesuai dengan perbuatannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala semuanya pas dan tetap dan sempurna. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah Subhanahu wa taala ketika barakallahu fiikum Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan Alim, ya benar-benar beliau benar-benar mengetahui segala sesuatu. Paham maksudnya ya? Enggak ada satu pun yang melenceng. Allah Subhanahu wa taala ketika dinamai dengan Al-Aziz dan dengan perkasa, ya benar-benar perkasa itu. Tapi kalau hamba atau makhluk, paham ya?
ini kurang. Karena terkadang namanya bagus tapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Maaf salah ya. Nah, berikutnya. Kemudian kelompok Mu'tazilah ini sudah kami jelaskan kemarin, dipelopori salah seorang oknum yang dikenal dengan nama Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Siapa? Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Yang waktu itu berada di majelisnya Hasan al-Basri. Nah, datang salah seorang tanya, "Ya Imam, ma hukmu sahibil kabirah?" Wahai Imam, apa hukumnya pelaku dosa besar? Imam Hasan al-Basri sudah siap-siap mau menjawab ini, tapi ternyata oknum ini yaitu Wasil bin Atha al-Mu'tazili berdiri dan mengatakan, "Sahibul kabirah la mu'min wala kafir. Walakinna fi manzilah baina manzilatayn." Pelaku dosa besar itu enggak mukmin, enggak kafir, cuma berada di dua tempat. Berada di antara dua tempat. Enggak mukmin, enggak kafir. Atau apa? Paham ya? Jadi mereka enggak berani mengatakan mukmin enggak? Bukan mukmin. Kafir, bukan kafir juga. Berarti tengah-tengah katanya. Alasan. Yang jelas barakallahu fikum, yang jelas itu pendapat yang keliru. Akhirnya benar dia menyendiri dengan pendapat tersebut ditemani oleh salah seorang yang namanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid. Nah, dan dia terkenal lisannya itu ketika berbicara atau berkhutbah itu memang bagus ya. Nah, tapi tidak bisa mengucapkan huruf ra, yaitu siapa tadi? Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Huruf ra itu enggak bisa. Antum bisa enggak? Coba. Ya, ra ya. Ra, jadi ketika dibicarakan burrun, dia bilangnya qamhun. Artinya sama. Jadi menunjukkan untuk dasar dia gitu. Burrun artinya semacam gandum. Qamhun juga semacam gandum. Cuma untuk menghindari ra tadi loh, paham ya? Burrun, qamhun gitu. Paham ya? Tapi jangan kagum dengan ini Mu'tazilah ini. Ini tokoh Mu'tazilah ini. Allah musta'an. Kata Al-Imam Muqayyim, sebagian ahli bid'ah dalal itu u'tu zakan wa lam yu'tu zakaan, maksudnya mereka diberi kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati. Allah musta'an, hati barakallahu fikum. Jadi jangan tertarik dengan orang-orang yang pandai bicara tapi dari kalangan kesedihin. Walaupun pandai bicara biar. Nah, barakallahu fikum. Sekarang mungkin lagi tenar dai yang suka mencaci maki mengatakan fakta atau istilahnya suka bikin tertawa, istilahnya itu enggak ada hikmah dan juga faedah yang diambil dari pelajarannya, cuma bikin tertawa para peserta atau para yang hadir misalnya. Nah, siapa itu yang dikenal Abdul Somad ya. Nah, itu banyak perkara yang perlu dikritik. Bahkan sempat terlontar ucapannya bahwasanya apa? Nabi Muhammad itu tidak bisa mewujudkan apa? Rahmatan lil alamin. Itu ngeri sekali. Nah, orang tobat yang jelas itu termasuk tidak benar. Allah musta'an. Padahal sudah belajar di luar istilahnya namin, tapi yang namanya hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Adapun menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai pelaku dosa besar, di dunianya dia dihukumi dengan apa? Dengan asi, pelaku maksiat. Mukminun naqisul iman. Dia masih mukmin tapi cuma berkurang keimanannya. Enggak bisa dikatakan. Berbeda dengan apa? Orang-orang Khawarij. Kalau orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir karena mereka mempermisalkan seperti bilangan 10. Bilangan 10 itu kalau dihilangkan 1 dikatakan 10 atau 9. Enggak dikatakan 10 lagi. Nah, jadi kata mereka itu orang mukmin sekali berbuat dosa besar, enggak dikatakan mukmin tapi kafir. Ini pemikiran orang Khawarij. Allah musta'an. Nah, adapun pendapat yang sahih adalah pendapat Ahlus Sunnah itu. Pelaku dosa besar apa? Pelaku dosa besar mukminun bi imanih naqisul iman. Dia dikatakan beriman dengan keimanannya tapi berkurang keimanannya. Karena mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan seorang hamba itu bisa naik dan turun. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu harus kita yakini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian untuk masalah hal tersebut ada oknum yang ketiga, kelompok sesat dari kalangan apa? Dari kalangan Murji'ah. Kalau Murji'ah lain lagi. Nah, kalau Murji'ah nanti antum itu beramal cukup mengucapkan amantu billah. Aku beriman kepada Allah walaupun berzina, berzudi, merampok, membegal, misalkan imanmu tetap sempurna seperti imannya Jibril Mikail. Wah, seru kan? Bagi orang-orang yang mungkin pelaku maksiat senang karena imannya sempurna. Paham ya? Itu orang Murji'ah. Karena Murji'ah itu apa? Yuakhiruna al-amal an musammal iman. Mereka itu menghilangkan amalan dari definisi keimanan. Padahal definisi keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan wa yazidu bit ta'ah wa yanqusul ma'siyah. Artinya diucapkan dengan lisan,
Iman itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, Murji'ah ini mengatakan apa? Kamu itu kalau beriman cukup mengatakan amantu billah. Ucapan tak cukup. Ada yang satu lagi, pesan daripada Murji'ah juga. Oh, bahkan meyakini itu cukup, nggak perlu mengucapkan. Paham ya? Nah, kalau cuma meyakini adanya Rabb, itu kata sudah beriman sempurna. Dari iblis beriman nggak kira-kira? Menurut mereka yang tadi. Beriman. Paham ya? Nah, mengakui juga, mengucapkan juga. Berarti imannya iblis seperti imannya Jibril Kail. Kan biru, rusak, akhirnya fatal. Paham ya? Jadi menurut orang manusia pelaku dosa besar itu nggak berbahaya. Nggak membahayakan keimanannya. Iman itu sempurna. Nah, ujung-ujungnya kalau iman itu sempurna, kalau nanti di akhirat wajib masuk surga. Rusakan akhirnya itu Murji'ah. Allah musta'an. Allah musta'an. Jadi hati-hati ya dengan ucapan para ibu itu. Yang penting kan hatinya Mas, yang penting kan. Yang penting kan hatinya katanya. Mau kita ini minum khamr tiap hari berjudi berzina, yang penting kan hatinya. Keliru nggak itu? Nah itu hati itu kalau tikun, nah Allah musta'an dia akan rusak dan juga akan baik itu. Ya kan di barakallahu fikum akan apa pada amalannya itu, pada perbuatan tersebut. Ketika dia berzina, berjudi, merampok, membegal, itu menunjukkan hatinya itu kotor. Paham ya? Bukan cuma alasan, yang penting hatinya. Oh ya, seenaknya gitu ya, nggak tepat. Nah, Allah musta'an. Kemudian pendapat yang sahih adalah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah tadi yang kami sebutkan. Untuk masalah di akhiratnya, Mu'tazilah dan Khawarij setuju dan sepakat. Pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Padahal keliru sebenarnya itu. Pelaku dosa besar kekal di neraka selama-lamanya. Keliru. Yang tepat pelaku dosa besar barakallahu fikum ta'ata masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah telah menghendaki mengadab. Jika Allah telah menghendaki mengampuni. Itu yang sahih. Paham ya? Ujung-ujungnya kemana? Surga. Paham ya? Tapi nggak perlu kita istilahnya seperti orang-orang itu nanti ujung-ujungnya juga ke surga. Oh ya, jangan itu orang-orang itu ada itu. Seenaknya sendiri itu nasihati jangan berjudi Pak, jangan nggak boleh berzina haram. Tapi kan ini cuma dosa besar itu ujungnya ke surga juga. Boleh nggak mudah-mudahan itu? Nggak boleh tahu dari mana kalau dia dipastikan masuk surga. Paham ya? Dia nggak tahu kalau bergaya seperti itu. Karena itu cuma menghindar biar kamu beramal itu, paham ya? Atau Rasulullah mengatakan i'malu, beramallah kalian. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Masing-masing akan dipermudah dengan apa yang dia telah ditetapkan. Nah, Allah musta'an. Jadi ikhwani fiddin wa akhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullah. Jadi untuk masalah pelaku dosa besar di akhirat adalah yang benar adalah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij mereka mengatakan kekal di dalam neraka? Karena mereka meniadakan syafaat bagi pelaku dosa besar. Padahal yang sahih pelaku dosa besar mendapatkan syafaat nanti. Paham ya? Orang mukminin diberikan syafaat, para nabi, para malaikat, paham ya? Jadi pelaku dosa besar itu yang sahih mendapatkan syafaat. Nah, memungkinkan untuk mendapatkan apa? Syafaat. Nah, orang-orang Khawarij Mu'tazilah berkeyakinan tidak ada syafaat bagi pelaku dosa besar sehingga mengkafirkan dan mengatakan kekal dalam neraka. Maafkan insyaallah ya. Nah, itu mengenai hal tersebut yang sahih dari pendapat Ahlussunnah wal Jamaah untuk masalah pelaku dosa besar tidak kafir. Paham ya? Cuma dia nanti di akhirat tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fiddin wa akhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan kelompok yang berikutnya. Sumal Jahmiyah al-Mu'attilah, kemudian kelompok Jahmiyah al-Mu'attilah. Jahmiyah ini karena nisbah kepada Jahm bin Safwan. Nisbah kepada siapa? Al-Jahm bin Safwan. Al-Jahm bin Safwan, salah satu oknum yang tidak beres pemikirannya. Paham ya? Dan juga Jahmiyah ini disebutkan para ulama tidak masuk dalam 72 golongan kaum muslimin yang besar. Paham ya? Tidak masuk di situ. Nah, kalau 73 semuanya kan di dalam neraka kita satu. Paham ya? Nah, ini tidak masuk. Tidak masuk dalam 73 golongan tersebut. Oh, Jahmiyah ini. Nah, cuman Jahmiyah ini pada asalnya pemikirannya bukan dari Al-Jahm Safwan. Dia pun masih ngambil dari orang lain. Nah, kita lihat silsilahnya. Al-Jahm Safwan mengambil ilmu pemikiran Jahmiyah ini dari Ja'ad bin Dirham. Dari siapa? Al-Ja'ad bin Dirham. Nah, Ja'ad bin Dirham. Kemudian Ja'ad bin Dirham mengambil pemikiran tersebut, pemikiran buruk dan jelek tadi itu. Nah, barakallahu fikum,
mengambil dari orang yang dikenal dengan Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an. Kemudian Bayan bin Sam'an mengambil ilmu tersebut dari Talut bin Ukhti bin Ukhti Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Oh ya, Talut bin Ukhti ya, berarti anak saudara perempuannya, paham ya? Bin Ukhti Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Nah, Labid ibn al-A'sam ma'ruf. Yang apa? Yang mentibir Rasulullah SAW. Ya enggak? Allah mustahil ujung-ujung dari ilmunya dari Yahud. Itulah kelompok satu kebanyakan dari Yahud ujung-ujungnya. Abdullah bin Sabah al-Yahudi, ya, syaraf kita. Allah mustahil. Ini juga ujung-ujungnya kelompok Jahmiyah, pemikirannya dari sana itu. Allah mustahil. Urut-urutannya di sini ya. Cuma kenapa kalau dinamakan Jahmiyah? Kok enggak Ja'diyah gitu? Karena yang paling banyak menyebarkan dan juga istilahnya mendakwahkan pemikiran ini adalah Jahm bin Safwan. Al-Jahm bin Safwan. Allah musta'an. Kemudian digelari Al-Mu'attilah, kenapa? Karena benar-benar Jahmiyah itu menolak semua nama dan semua sifat. Allah Ta'ala itu ada atau tidak? Ada, tapi nggak punya nama, nggak punya sifat. Wah, ini menunjukkan rasanya apa? Sangat merendahkan sekali. Padahal kalau kita telusuri barakallahu fikum, yang namanya sesuatu itu pasti memiliki sifat yang inti, yaitu ada. Betul ya ini? Yang namanya sesuatu pasti memiliki sifat yang paling inti, yaitu ada. Kalau tidak ada bukan sesuatu. Kalau nggak ada bukan sesuatu. Paham ya? Nah, sesuatu yang ada itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak ya seperti yang di hadapan kita ini sekarang ini, yang tidak nampak seperti jin, malaikat, apa maksud saya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, ketika mereka mengatakan Allah Ta'ala nggak punya nama, nggak punya sifat, tapi ada. Kita bantah, ada itu sendiri sifat atau bukan. Paham ya? Maksudnya barakallahu fikum, ada itu sendiri adalah sifat. Dia terbantahkan itu. Paham ya? Sudah dibantah dengan ucapan dia sendiri. Kalian katanya mengatakan nggak punya sifat, lah ada itu sifat. Dia bingung kan? Nah, barakallahu fikum, kata mereka ada, tapi keberadaannya itu nggak seperti adanya makhluk. Masih mengelak terus. Ada, tapi keberadaannya nggak seperti keberadaan makhluk. Nah kalau gitu kenapa nggak kalian ngomong ke kalian? Allah Ta'ala punya nama, punya sifat, tapi nggak seperti makhluk. Kan bisa ngomong kayak gitu. Paham ya? Mereka mengelak, bantah, nolak, bangkang, macam-macam. Yang jelas ujung-ujungnya mereka tetap mengatakan Allah Ta'ala itu, nah, barakallahu fikum, ada tapi adanya mutlak. Maksudnya ada tapi nggak punya sifat, nggak punya nama. Oh ya, nah barakallahu seperti itu. Berarti seakan-akan apa? Sudah kita bilang ini, mereka menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada. Paham ya? Nah, karena apa? Karena yang namanya sesuatu itu pasti memiliki sifat yang inti itu ada. Nah, kalau nggak punya sifat sama sekali berarti tidak, berarti bukan sesuatu, berarti nggak ada itu loh. Jadi mereka menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada, tambah parah itu loh. Menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya yang ada saja sudah rusak, apalagi menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada, tambah parah lagi. Nah, itu kaidahnya. Jadi nama Mu'attilah, karena apa? Karena mereka itu mentaktil, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat. Nah, taktil di sini terbagi menjadi dua, taktil yang juz'i atau taktil yang kulli. Peniadaan nama dan sifat peniadaan nama dan sifat secara keseluruhan, yang pertama. Yang kedua, peniadaan nama-nama dan sifat tapi sebagian saja. Peniadaan nama-nama dan sifat secara keseluruhan adalah seperti apa? Jahmiyah. Peniadaan nama dan sifat secara sebagian seperti Asy'ariyah. Kita jelaskan tadi malam ya. Asy'ariyah itu mengatakan kami menetapkan kok Allah Ta'ala punya nama, punya sifat, tapi cuma 7. Kata mereka itu. Berarti kan meniadakan yang lainnya. Paham ya? Meniadakan sebagiannya itu istilahnya. Itu pun 7 itu yang cocok dengan apa kemarin? Akal. Jadi kalau ada dalil menetapkan nama atau sifat tapi nggak sesuai dengan akal sama mereka tidak dipakai. Tapi kalau ternyata cocok dengan akal walaupun nggak ada dalilnya diterapkan gitu. 7 itu tak apa saja kemarin? Sifat apa ada 7 itu? Alim. Alim. Qadir. Hayyun. Kalam. Irada. As-sama. Wal basar. Terkumpul dalam sebuah pantun yang sangat indah dan mudah dihafal kalau yang mau menghafal. Paham ya? Nah, Hayyun, Alimun, Qadirun, wal kalamu lahu iradatun kadzaka as-sam'u wal basaru.
Oh ya. Hayyun, alimun, qadirun, wal kalamu lahu iradatun, kadzaka as-sam'u wal basaru. Bentuknya patung itu. Paham ya? Jadi 7 itu pun sesuai dengan apa menurut mereka? Akal. Kalau tidak sesuai dengan akal ditolak. Allah musta'an. Asy'ariyah yang mereka menistakan diri kepada siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari, walaupun beliau sendiri sudah tobat sebenarnya. Cuman para pengikutnya ini kalau sudah terlanjur ta'assub dengan pemikirannya, walaupun gurunya tobat pun nggak mau ikut tobat juga. Ini dampak negatif dari orang-orang yang suka mengekor terhadap orang yang bukan dalil. Paham ya? Perkara seperti sudah terlanjur mengekor itu, kalau misalkan gurunya atau ustaznya bertobat pun dia tetap mengikuti pendapat yang disesatkan itu. Setempat nggak mau. Seperti contohnya yang globalnya, Syekh Rabi itu kan aslinya nggak membolehkan yayasan. Ya, nggak membolehkan yayasan jamnya. Tapi para pengikutnya yang lain tetap apa? Tetap akan bikin. Karena yang mereka ambil itu fatwa-fatwa yang mencocok hawa nafsu mereka saja. Gitu. Kalau yang nggak cocok, nggak diambil. Padahal syekh mereka ini, syekh mereka orang dia seperti itu. Allah, kalau kita tidak, mana yang cocok dengan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan dalil kita ambil walaupun seberat apapun. Kita seperti itu. Nah, bagaimana itu? Ewan menyarankan, mengharamkan jamnya. Itu hizbiyah, kemudian haram nggak diperbolehkan, ngomong seperti itu dengan semakna dan itu yang apa-apa itu. Cuman mereka tetap merespon yang ini ditutup-tutupin oleh mereka. Ya. Dan kalau mereka tahu itu tapi itu kan fatwa katanya. Jadi yang diambil itu fatwa yang tapi hawa nafsu mereka, yang ini ditinggalkan. Padahal tetap menganggap dia itu syekhnya itu. Ya. Jadi yang menunjukkan bahwa orang hizbiyah itu seringnya mengambil fatwa-fatwa yang mencocok hawa nafsu saja. Nah, kita harus sunnah jangan seperti itu. Kalau fatwa ulama bolehkan ini, bolehkan itu, cek dulu dalilnya ada enggak itu namanya. Kalau misalkan fatwa syekh fulan membolehkan televisi, membolehkan pemilu, lah Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak membolehkan, milih yang mana? Al-Qur'an Sunnah itu kalau orang nalurinya sehat, namanya. Tapi kalau udah nggak sehat tetap milih yang penting kan fatwa ulama, kita bersama ulama kibar katanya. Keliru enggak itu? Keliru. Allah musta'an. Kita bersama Al-Qur'an dan As-Sunnah bisa min salatil ummah. Itu perlu diperhatikan itu. Nah, Ustaz itu kan permasalahan dia itu kan ada dua Ustaz. Ada yang benar, ada yang keliru. Nah, masa Ustaz malah ngikuti yang ikhtiar yang keliru. Tapi kan ada fatwa ulama. Ujung-ujungnya kan itu. Dinasihatnya ulama-ulama muter-muter setengah jam, 2 jam. Tapi kita ngikuti ulama kibar pokoknya. Pokoknya itu susah lah. Kalau udah pokoknya itu susah dinasihati. Ada yang bilang Syarafi ulama hizbi itu gimana? Ada yang bilang apa? Ulama hizbi itu. Caranya kita katakan Syekh Rabi telah menyimpan dalam masalah seperti ini. Dalam masalah fitnah Abdurrahman Adin ini, beliau lebih fokusnya, condongnya cenderungnya kepada orang-orang yang muslimi, dakwah Ahlussunnah yang waktu itu dibawa oleh Syekh Al-Azuri di Damas hingga saat ini. Nah, terpengaruh dengan salah satu oknum yang dikenal dengan Hani Burek waktu itu. Nah, Hani Burek itu waktu itu tangan kanannya Syekh Rabi, dalam arti dekat dengan Rabi. Nah, hingga jadi menteri pun, menteri padahal ya, di Yaman itu bukan kerajaan, menteri demokrasi pemilu itu masih dibela juga. Jangan-jangan dengan adanya menteri Ahlussunnah nanti semuanya di Ahlussunnah bermudah misalnya. Akhirnya lama-kelamaan Hani Burek ini menjadi apa? Pemberontak di Yaman hingga saat ini. Ingin memisahkan diri dari barisan negara Yaman. Pemberontak kan akhirnya baru Syekh Rabi bicara tentang Hani Burek. Jadi dulu disanjung-sanjung ternyata karena apa? Karena dikhawatirkan pembelaannya itu karena hawa nafsu. Allah musta'an. Oleh karena itu, lontaran-lontaran yang kita saksikan saat ini, wallah alam apakah karena usia beliau sudah tua atau bagaimana yang jelas, karena syubhat teman duduk yang tidak jelas. Oh ya, syubhat teman duduk yang tidak jelas, dan terlanjur saya ngasih masukan yang banyak, akhirnya sampai saat ini nggak suka sama. Nah, barakallahu fikum masyayikh-masyayikh yang dulu dari Damas, yang dalam artian yang pembelanya, nah barakallahu fikum terhadap Syekh Al-Azuri wafaqahullah hingga saat ini. Nah, barakallahu fikum mau dipertemukan banyak alasan-alasan akhirnya nggak jadi ketemu lagi waktu itu ya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan heran ya kalau mereka misalkan menuduh kita hadasiyun, murid Syekh itu hadasi. Lalu bukan kita ada orang Dzulqarnain itu sama mereka juga hadasi juga. Karena Muhammad bin Hadi itu nggak sepemahaman dengan Syekh Rabi bin Hadi, paham ya? Muhammad bin Hadi mengatakan Syekh Rabi dan teman-temannya itu adalah as-sa'adiqah. As-sa'adiqah itu orang-orang yang tidak punya modal dalam berdagang. Mau dagang nggak punya modal. Maksudnya bagaimana? Membantah sana kemarin tapi modal dalilnya nggak ada itu loh. Ya bantahnya lemah. Orang yang nggak berpendapat hadasi. Seperti itu. Oleh karena itu Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah ketika memberikan catatan dalam artian mengenai tahdiran Muhammad bin Hadi benar.
tahdziran Muhammad Hadi untuk Syekh Rabi masalah soal akhidah itu benar. Cuman kita doakan semoga Syekh Muhammad Hadi mau kembali jalan yang benar. Karena waktu sempat melontarkan ucapan-ucapan mengkritik Syekh juga, padahal tidak jalan ke tempatnya. Muhammad Hadi itu. Ya, oleh karena itu, untuk masalah tersebut kita katakan Syekh Rabi pada asalnya, pada mulanya dahulu berada di atas Al-Quran Sunnah dan kokoh gitu ya. Cuma di akhir-akhir ini, lebih mengedepankan mengikuti orang-orang hizbiyin di dalam menyikat, dalam artian atau istilahnya ingin merobohkan atau ingin istilahnya, barakallahu fikum meniadakan, barakallahu fikum Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi seakan harus ikut dia itu. Kalau nggak di bawah bendera dia, ditahdir misalkan. Hingga saat ini kita saksikan. Dalam keadaan seperti ini kita bukan maknanya membela blok sana dalam artian Dzulqarnain atau Rasul, kita tetap mentahdir semuanya selama menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kesimpulannya, orang-orang Jahmiyah ini yang dipelopori oleh Jahm bin Safwan adalah Mu'attilah. Mu'attilah yang taktilnya kulli. Taktil kulli itu meniadakan secara keseluruhan. Nanti ada oknum lagi dari kalangan ahlu kalam, ahlu mantik. Allah Subhanahu wa taala itu katanya, kita tidak mensifati Allah Taala itu ada dan tidak mengatakan tidak ada. Allah Taala itu kita tidak mengatakan ada dan tidak mengatakan tidak ada. Lalu bagaimana? Allah Taala ada enggak? Artinya Allah Taala itu ada atau enggak? Kita ngomong itu dan mereka jawabnya apa? Kita tidak mengatakan ada dan tidak mengatakan tidak ada. Bingung kan? Bingung. Mungkin memikirkan itu sehari semalam enggak akan selesai. Berarti yang seperti ini yang Anda pernah dengar, tidak di kanan, tidak di kiri gitu mungkin maksudnya. Ada yang orang itu lain lagi itu berarti cabangnya. Ini maksudnya ini sekarang masalah sifat ada itu teman ya. Perhatian baik-baik. Jadi ada oknum dari kalangan al-falasifah, ahlul kalam, barakallahu fikum, mereka berkeyakinan dan juga mereka meyakini bahwasanya ketika ditanya Allah Taala itu ada atau enggak. Mereka mengatakan Allah Taala itu, kami tidak mengatakan Allah Taala itu ada dan tidak mengatakan tidak ada. Ujung-ujungnya mengatakan apa ujung-ujungnya? Ujungnya enggak ada. Paham ya? Karena sesuatu itu mungkin harus ada dua kemungkinan. Sesuatu itu mungkin ada, mungkin tidak ada. Nah, kalau tidak ada bukan sesuatu. Paham enggak? Jadi asli ilmu kalam itu bagaimana yang kata para ulama, barakallahu fikum, la yashfi 'alilan wa la yarmi ghalilan. Tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang haus semakin haus, yang sakit tambah parah. Ilmu kalam seperti itu. Nah, coba dengarkan itu. Allah Ta'ala bagaimana Allah Ta'ala itu tidak dikatakan ada, tidak dikatakan tidak ada. Senang. Barakallahu fikum. Jadi memang baik. Jadi memang seperti itu keadaannya. Keadaannya memang seperti itu, barakallahu fikum, bahwasanya apa? Bahwasanya pendapat dari kalangan ahlu kalam, ahlu mantik, ilmu filsafat atau falasifah dan misalnya, barakallahu fikum, mereka seperti keadaannya. Sebagai para ulama juga mengatakan apa? Barakallahu fikum, tawilul zail, qalilun nail. Jadi mereka sombong sesuatu itu panjang. Ekornya panjang sekali, tapi ujung-ujungnya intinya pun enggak ada. Barakallahu fikum, enggak ada yang diharapkan. Allah Ta'ala dalam artian ekornya panjang sekali. Sana kemari, tapi ujungnya enggak ada hasilnya. Seperti perselisihan masalah roh. Orang-orang bertanya waktu itu ya masalah roh. Roh itu apa sih? Roh itu nyawa itu kayak apa? Ada yang mengatakan ini itu para ulama berselisih pendapat itu sampai lebih daripada intinya 100 pendapat untuk masalah ini. Paham ya? Untuk masalah roh itu. Tapi ujung-ujungnya apa? Enggak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Itu namanya perselisihan yang tawilul zail, qalilun nail. Ekornya panjang sekali tapi hasilnya sedikit. Ujung-ujungnya enggak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu adalah termasuk urusan Rabbku, ada yang tahu kepada Allah Ta'ala. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Itu. Allah musta'an. Kita lihat sini. Alladzina nafau 'anillahi asma'ahu wa sifatihi aidan, yaitu mereka orang-orang yang meniadakan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya secara total ya. Wa asbatu lillahi dzatan mujarradatan 'anil asma' wa sifat. Namun mereka menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki zat, memiliki wujud, tapi wujud tersebut kosong daripada nama-nama dan sifat. Namanya, yang namanya manusia aja, orang aja ya, itu dalam keadaan seperti itu, keadaan dia makhluk, itu aja punya apa? Punya nama dan punya sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan makhluk semua ini, masa ditiadakan? Kan orang tepat seperti itu.
Nah, kita lihat sini. Wa huwa takdzibun minhum lil Qur'ani kadzalik. Yang seperti itu juga termasuk bentuk kedustaan yang bersumber dari mereka terhadap Al-Qur'an, maksudnya mendustakan Al-Qur'an. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan hanya milik Allah lah nama-nama Allah Ta'ala nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Paham ya? Jadi hanya nama-nama Allah Ta'ala atau hanya nama-nama yang indah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah dengannya. Maksudnya bagaimana? Nama-nama dikatakan nama-nama itu indah, itu nama-nama dikatakan indah manakala apa? Benar-benar mencapai puncak kesempurnaan yang tidak ada batasannya. Setiap nama pasti mengandung apa tadi? Sifat. Nah, dan juga tepat apa yang dinamai tersebut. Dalam artian cocok dengan namanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena di dalam sifat barakallahu fiikum nanti kami sebutkan, kita baca dulu itu. Wa darul ladzina yulhiduna bi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun, dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka menentang, membangkang, menolak terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka semuanya akan dibalas nanti dari kiamat dengan sebab apa? Dengan perkara-perkara atau perbuatan apa yang mereka dulu kerjakan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amalannya tadi. Semua akan dibalas semuanya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, dia dapatnya baik juga. Namun jika amalannya jelek, dia dapatnya jelek juga. Itu perlu diperhatikan barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Jadi di dalam menetapkan nama-nama itu ada yang dikenal dengan nama itu kalau seandainya ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sempurna. Nah, ada 4 bagian nanti ya. Nama kalau ditetapkan untuk Allah Ta'ala itu sempurna, tapi kalau untuk makhluk malah nggak sempurna, itu ada. 1. Yang kedua, nama yang kalau seandainya ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, tapi kalau untuk makhluk malah nggak sempurna. 2. Yang ketiga, nama yang kalau seandainya ditetapkan untuk Allah sempurna dan untuk makhluk juga sempurna. 3. Yang keempat, nama yang kalau seandainya ditiadakan dari Allah Ta'ala itu sempurna dan untuk makhluk juga sempurna. Nah, apa belum ini? 4 ini. Yang pertama, nama yang kalau seandainya ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sempurna tapi untuk makhluk tidak sempurna. Seperti apa? Seperti Al-Qayyumiyah. Nah, barakallahu fi, dalam artian apa? Dalam artian Allah Ta'ala itu zat yang maha hidup, tidak pernah apa? Tidak pernah mati dan tidak pernah merasakan rasa ngantuk atau tidur. Nah, ini ditetapkan Qayyumiyah, Allah itu sadar terus dalam keadaan tidak pernah ngantuk dan tidur, itu sempurna enggak Allah? Kalau bagi makhluk enggak sempurna. Kalau orang enggak pernah tidur, harus tanyakan. Wah, paham ya? Kalau orang enggak pernah tidur, tanyakan, kenapa enggak pernah tidur yakin? Enggak tahu ya. Tanyakan. Berarti kelainan kan itu. Orang yang normal itu tidur, orang yang normal itu. Walaupun kapan tidur. Paham ya? Tapi kalau yang enggak normal kan dipertanyakan, makanya. Itu berarti sifat itu kalau atau nama atau sifat tersebut kalau diperuntukkan untuk Allah sempurna, tapi untuk makhluk tidak sempurna. Yang kedua, nama yang kalau seandainya ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, tapi kalau untuk makhluk malah enggak sempurna. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sempurna kan Allah Ta'ala? Tapi kalau untuk makhluk kurang sempurna, tidak sempurna. Menunjukkan bahasanya apa? Bahwasanya memang seperti itu keterkaitannya. Yang ketiga, nama yang kalau seandainya ditetapkan untuk Allah sempurna dan untuk makhluk sempurna. Seperti apa? Allah Ta'ala zat yang mendengar, melihat. Untuk makhluk sempurna enggak? Sempurna juga, cuman kesempurnaannya beda. Maksudnya ya. Nah, karena sesempurnanya makhluk itu sekuat apapun, walaupun dia mendengar, melihat, itu pun sebatas apa yang dia dengar dan sebatas apa yang dia lihat. Enggak bisa melebihi. Sekarang antum bisa melihat kan ini? Melihat enggak yang balik ini kira-kira? Tidak. Yang melihat sebatas itu aja. Sekarang mendengar ya suara-suara yang sini ada. Ya, suara yang di dekat laut tadi enggak dengar. Itu manusia ya. Nah, berarti menunjukkan dua-duanya sempurna. Yang terakhir, nama yang kalau seandainya ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala sempurna dan makhluk juga sempurna. Contohnya apa? Kematian. Kematian, nah. Enggak, kurang. Asal. Bukan. Nama yang kalau ditetapkan Allah Ta'ala itu, kalau ditiadakan dari Allah Ta'ala sempurna dan kalau makhluk juga sempurna. Apa? Tidak bisu, tidak tuli. Enggak. Itu ditiadakan dari Allah sempurna enggak? Ditiadakan dari makhluk sempurna enggak? Tidak bisu, tidak tuli. Nah, paham ya? Itu rincian mengenai rangkaian dari penetapan nama seperti itu. Nah, jadi
perlu diperhatikan barakallahu fikum. Cuman ingat-ingat ya, kalau kita bilang sempurna untuk makhluk itu maksudnya kesempurnaan itu pun masih di bawah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena enggak ada yang bisa menyentuh atau istilahnya menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu asma'ahu bil Qur'ani kama fi akhir suratul Hasyr wa kama fi katsirin min al-ayati allati tukhtam bi asma'illahil husna ka qawlihi azza wa jalla wa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya di dalam Al-Qur'an Karim sebagaimana yang tercantum dalam akhir surat Al-Hasyr dan sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan barakallahu fikum di tempat yang sangat banyak berupa ayat-ayat yang diakhiri dengan nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Jadi nama-nama Allah Ta'ala itu tidak terbatas, cuma 99 nama tidak terbatas. Oleh karena itu selembaran-selembaran yang dijual ala sunnah itu jangan dibeli. Paham ya? Karena itu banyak kesyirikan di situ. Lafaznya bukan lafaz-lafaz, kadang lafaz-lafaz bolak-balik juga itu. Kayak untuk kayak sihir itu istilahnya ya. Ya dirham, ya dinar, untuk mencari kekayaan biasanya itu. Allah musta'an, hati-hati. Kita lihat sini. Naam wa huwal azizul hakim. Naam, dia ya Allah SWT zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Wa huwal ghafurur rahim. Dia ya Allah SWT zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Wa huwal aliyul azim. Dia Allah SWT zat yang maha tinggi dan maha agung. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada syubhat siapa yang menjawab? Dan dia adalah Allah SWT zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Mampu terhadap segala sesuatu. Pertanyaan untuk antum. Mudah sekali jawabannya itu kalau bisa. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala kan mampu terhadap segala sesuatu. Ya enggak? Mampu enggak Allah Taala menciptakan yang semisalnya? Nah, ini pertanyaan ini munculnya bukan dari Ahlussunnah ya. Ini cuma menyebutkan pertanyaan ini benar atau enggak, kemudian bagaimana jawabnya, kemudian itu diperbolehkan atau enggak. Mampu enggak Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang semisal dari Allah Taala dua gitu? Mampu enggak? Enggak mampu. Kalau enggak mampu berarti ya dua orang enggak mampu. Mampu. Jangan ragu lah. Tetap begitu. Ya jangan mampu. Allah Ta'ala mampu. Mampu menciptakan yang semisalnya? Mampu. Kalau dia berkehendak. Kan itu sudah kehendak Allah. Kalau soal mampu, Allah mampu. Semua Allah mampu. Nah, cara globalnya gitu ya. Tapi cara jawabnya barakallahu fikum, pertanyaan ini pertanyaan yang muncul dari orang-orang ahli kalam ahli bid'ah wad dhalal. Jadi pada asalnya enggak perlu dipertanyakan karena enggak mungkin Allah Taala menciptakan yang semisalnya, enggak mungkin. Karena sebutan lama itu kalau seandainya di muka bumi ini, di langit atau bumi ada dua ilah, apa yang terjadi? Akan hancur atau rusak. Jadi perkara yang tidak mungkin terjadi. Paham ya? Jawabnya gitu. Mungkin kalau Allah menciptakan, mampu kalau Allah itu menciptakan yang semisalnya, karena perkara yang enggak mungkin. Enggak mungkin terjadi itu loh. Oleh karena itu ucapan makna daripada ayat ini, Allah Taala zat yang mampu terhadap segala sesuatu yang mungkinat, sesuatu yang mungkin diwujudkan. Adapun sesuatu yang tidak mungkin itu enggak akan diwujudkan. Paham ya? Nah, kalau Allah menciptakan yang semisalnya enggak mungkin, perkara enggak mungkin itu. Sehingga tidak Nah, barang tidak akan diwujudkan itu. Paham ya? Jadi pertanyaan tadi pertanyaan dari ahli bid'ah wad dhalal. Jangan dipertanyakan. Dalam artian itu cuma teman istilahnya ngasih faedah aja. Kalau ada pertanyaan seperti itu keliru pertanyaannya. Karena apa? Karena ini maksudnya adalah Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu yang mungkin diwujudkan. Kalau sesuatu yang nggak mungkin diwujudkan, ya nggak terwujud. Mustahil namanya. Ustaz tadi yang teman lah kerja itu. Allah Ustaz. Kita lihat sini. Wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Intinya ya patokannya biar enggak terlalu Syekh Ibnu Utsaimin dan juga yang lainnya menasihatkan untuk masalah asma wa sifat itu jangan terlalu berdalam-dalaman. Intinya kita menetapkan, kita menerima asma dan sifat dan beriman dengannya sudah selesai. Jangan nanti lupa nama aku, jangan ini malah bikin pusing. Oh ya, nah, kita lihat sini. Wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dia, yaitu Allah SWT adalah Rabb yang memiliki apa? Arsy yang agung. Wa huwallahu la ilaha illahu. Dialah itu Allah Subhanahu wa taala yang tiada sembahan yang berhak untuk kecuali Dia. Ila ghairi dzalika min al-ayati allati fiha asma'ullahi wa sifatuh. Nah, barakallahu fikum. Dan juga yang selainnya berupa ayat-ayat yang di dalamnya mengandung nama-nama Allah Taala dan sifat-sifatnya. Wa fil hadithi. Dan di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa Rasulullah bersabda inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala jannah. Ini perhatian baik ini. Hadis ini biasanya dipakai orang sufi yang membatasi nama. Sesungguhnya Allah Taala itu memiliki 99 nama
100 kurang 1. 99 nama 100 kurang 1. Maka barang siapa yang berdoa dengannya, meminta dengannya, maka dia dijamin masuk surga. Nah, ini dipakai dalil orang Sufiyah bahwasanya nama Allah cuma 99 nama. Tapi kita katakan apa kemarin? Kita katakan bahwasanya bukan pembatasan, cuma penyebutan keutamaan. Keutamaan yang sangat nampak dan juga terang-terangan yang dinaskan adalah apa? 99 nama tersebut yang berdoa dengannya maka dijamin masuk surga. Bukan maknanya enggak punya nama-nama yang lain. Dipermisalkan seperti orang ketika mengatakan aku akan bersedekah atau aku sudah menyiapkan uang 500.000 untuk sedekah. Apakah dia enggak punya uang lain? Punya enggak ya? Punya, cuma yang 500 ini mau sedekah itu loh. Ini juga hampir mirip. Oh ya, dalam artian Allah Taala mengatakan sesungguhnya Rasulullah menyatakan sesungguhnya Allah Taala memiliki 99 nama. Nah, 99 nama tersebut keutamaannya adalah apa? Barang siapa yang berdoa dengannya dijamin surga. Bukan maknanya enggak punya nama yang lain, punya nama yang lain itu loh. Cuman yang ini dinaskan ada keutamaannya. Kalau mau apa saja namanya, kita dilihat dalam kitab barakallahu fikum Al-Qawaidul Muslah. Al-Qawaidul Muslah yang syarah oleh yang disebutkan oleh apa? Yang dikarang oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin disebutkan 99 nama bahkan lebih. Berarti ya, saya sebutkan setelah dalilnya juga. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Fatadhafarat nususul kitab was sunnah ala isbati asma'illahil husna wa sifatihil ula ala al-wajhil la'iq bi 'azamatihi wa jalalihi. Wa huwa ma masya 'alaihi salaf wa atba'uhum ila yaumil qiyamah. Artinya, maka sungguh telah banyak sekali nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan juga sifat-sifatnya yang tinggi. Sesuai atau berdasarkan dengan sisi yang layak dengan keagungannya dan juga kemuliaannya. Jadi cara menetapkannya seperti itu. Kita nggak boleh menyerupakan sedikit pun dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sedikit pun sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dan Allah Taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya caranya gini. Yang ditiadakan Ahlus Sunnah itu adalah apa? Yang diserahkan oleh kaifiyahnya, yang diserahkan kepada Allah Taala. Bagaimana bentuknya? Bagaimana turunnya? Tangannya Allah bagaimana? Wallahu a'lam. Adapun maknanya harus menetapkan. Allah Subhanahu wa taala punya tangan enggak? Punya tangan. Maknanya apa? Maknanya ada tangan yang hakiki yang ada wujudnya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan seperti kelompok Mufawwidah. Kelompok Mufawwidah itu langsung mereka mengatakan Allah Taala turun enggak? Turun. Maknanya apa maknanya? Wallahu a'lam langsung. Paham ya? Maknanya apa turun? Wallahu a'lam. Keliru ya itu? Keliru. Maknanya turunnya turun yang hakiki yang ada wujudnya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Beda enggak dengan Ahlussunnah? Karena Mufawwidah mengaku Ahlussunnah itu enggak Mufawwidah ini. Sebagian mereka mengaku Ahlussunnah tapi keliru. Kalau Ahlussunnah itu menetapkan nama, sifat dan maknanya itu. Paham ya? Kemudian apa? Kaifiyahnya wallahu a'lam. Kalau Mufawwidah gayanya nama tapi enggak ada apa? Enggak ada maknanya. Lalu kemana? Paham ya? Paham itu enggak tepat berarti kan? Nah, itu Mufawwidah yang tepat tadi itu. Nah, jadi kita sebagaimana yang diungkapkan oleh siapa? Al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah ketika bertanya, "Ya Imam, kaifal istiwa?" Wahai Imam, bagaimana sih istiwanya Allah Taala itu? Beliau jawabnya mudah. Alhamdulillah. Beliau ketika tanya, "Ya Imam, kaifal istiwa?" Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu? Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwanya Allah Subhanahu wa taala sudah diketahui, maksudnya diketahui maknanya. Istiwa yang hakiki, al-'ulu wal istiqrar, meninggi dan menetap di atas, paham ya? Yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Bagaimananya bentuknya majhul, tidak diketahui oleh kita. Paham ya? Tapi Allah tahu enggak? Jelas, karena ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wal imanu bihi wajibun. Beriman dengan istiwanya Allah adalah wajib. Wa su'alu anhu bid'atun. Pertanyaan masalah itu bid'ah. Paham ya? Karena enggak pernah dipertanyakan tersebut di zaman sahabat itu enggak pernah. Enggak pernah ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, "Ya Rasulullah, bagaimana istiwanya?" Enggak ada. Sami'na wa ata'na. Itu adanya mereka seperti itu. Jadi kalau kita lihat para sahabat itu memang jauh beda dengan kita ya. Dalam arti mereka jauh lebih utama daripada kita. Kalau kita itu kalau datang perintah, datang larangan tanya, ini perintahnya wajib atau sunnah? Ya enggak?
Kalau ada larangan, tadi larangannya mengharaman atau makruh. Oh ya. Kalau zaman sahabat nggak ada seperti itu. Diperintahkan langsung nggak ada. Bukan ya Rasulullah, ini perintahnya wajib atau sunnah ya Rasulullah. Nggak ada. Samina wa ta'na, kerjakan langsung. Karena kaidahnya apa? Perkara yang sunnah itu kalau dikerjakan afdal, ditinggalkan nggak berdosa. Perkara makruh ditinggalkan afdal, kalau dia melaksanakan atau mengerjakan nggak berdosa. Ngerti ya? Oleh karena itu para sahabat nggak ada yang satu yang tanya, ya Rasulullah perintahnya ini sunnah atau wajib ya? Larangan di sini itu larangan untuk pengharaman atau makruh ya? Nggak ada seperti itu. Oleh karena itu semangatnya para sahabat dalam mengemban syariat dan juga mengamalkannya. Allah musta'an, kita lihat sini. Wa huwa ma masyaalih salaf wa atba'uhum min al-qiyamah. Dan inilah pendapat yang para salaf berjalan di atasnya serta para pengikut mereka hingga tegak hari kiamat. Hingga tegak hari kiamat seperti ini kalau antum jumpai dalam sebuah hadis. Misalkan apa? Akan senantiasa terus menerus dari umatku, sekelompok yang menang dan unggul atas kebenaran hingga tegak hari kiamat, maksudnya hingga mendekati tegak hari kiamat, bukan ketika dekat hari kiamat. Hingga mendekati hari kiamat. Kenapa? Karena nanti kalau kiamat tegak hari kiamat itu sudah nggak ada kebaikan lagi. Jadi kalau hari kiamat muncul, pecah gitu ya, itu nggak ada kebaikan lagi. Karena kaum muslimin, mukminin sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barakallahu fikum maknanya adalah hingga mendekati hari kiamat. Hadis yang kami sebutkan tadi. Nah, kita lihat sini barakallahu fikum, wa khalaqathum tilka firaqu min jahmiyatin wa mu'tazilatin wa man lafalafahum. Dan sungguh telah meneliti mereka, itu meneliti Ahlus Sunnah, kelompok-kelompok tersebut dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang berjalan seperti perjalanan mereka. Allahu musta'an. Wa mimman nafa'alillahi sifati kamalihi nafyan kamilan wa asala ta'tilan kulliyan. Nah, dari kalangan apa? Kata beliau, dan telah meneliti mereka kelompok-kelompok tadi dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan orang-orang yang menempuh perjalanan mereka dari kalangan orang-orang yang mereka meniadakan dari Allah Ta'ala sifat yang sempurna, peniadaan yang secara keseluruhan, itu Jahmiyah kan? Wa asala ta'tilan kulliyan, dan akan meniadakan dengan peniadaan secara keseluruhan. Nah, perhatikan baik-baik. Kullu mu'attilin mumassilun wa laysa kullu mumassilin mu'attilan. Itu kaidah juga itu. Kullu mu'attilin mumassilun wa laysa kullu mumassilin mu'attilan. Artinya setiap orang yang meniadakan nama-nama dan sifat itu pasti dia menyerupakan dulu. Karena dia menyerupakan akhirnya meniadakan itu loh. Contohnya biar nggak bingung. Kenapa mereka meniadakan Allah Ta'ala nggak punya tangan? Karena bayangan mereka sebelum meniadakan tuh kalau Allah Ta'ala punya tangan berarti serupa dengan makhluk. Jadi sebelum menghilangkan nama tadi sudah menyerupakan berarti. Oh ya. Sehingga terjatuh dalam apa? Ta'til. Jadi kaidahnya kullu mu'attilin mumassilun. Setiap mu'attil orang yang menolak nama-nama dan sifat itu pasti dia mumassil. Karena sebelum menolak itu sudah menyerupakan terlebih dahulu. Paham ya? Nah, kemudian apa? Wa kullu mumassilin mu'attilun. Anak tadi ngomong laisa gitu ya. Apanya? Laisanya dihilangin. Laisanya dihilangin keliru. Apaan? Yang benar kullu mu'attilin mumassilun wa kullu mumassilin mu'attilun. Pertama tadi kullu mu'attilin mumassilun wa kullu mumassilin mu'attilun, dibalik aja. Setiap orang yang menyerupakan Allah dan makhluknya ujung-ujungnya mu'attil. Paham ya? Karena enggak terima. Ya, pertama menyerupakan dulu. Allah Ta'ala punya tangan. Berarti serupakan makhluk. Cuma ini enggak mungkin seperti itu. Enggak mungkin Allah serupakan makhluk. Akhirnya apa? Mu'attil. Ya udah kalau itu Allah enggak punya tangan. Sama berarti kan? Yang mu'attil juga terjatuh dalam tamtsil, menyerupakan dulu. Yang tamtsil tadi ujung-ujungnya jatuh dalam taktil nanti. Apa belum? Yang dua-duanya keliru. Maksudnya ya. Nah, aslinya Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan apa? Isbatul asma wa sifat lillahi azza wa jalla mimma asbatahu li nafsihi fil Qur'an wa mimma asbatahu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam nafis sunnah min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an atau sebagaimana yang Rasulullah tetapkan dalam As-Sunnah tanpa kita mengubah makna, tanpa kita meniadakan, tanpa kita menyerupakan, tanpa menanyakan bagaimana bentuknya, mengkaifiahkan. Ya boleh. Allah turun ke langit dunia, turunnya kayak apa ya turunnya? Bayang-bayangkan. Kenapa kok nggak boleh barakallahu fikum? Bayangan manusia itu terbatas.
Setiap orang membayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala atau sifatnya, itu kembali pada dua kemungkinan. Berapa kemungkinan? Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ketika dia membayangkan ujung-ujungnya merupakan dengan makhluk, ujung-ujungnya. Satu itu. Yang kedua, ujung-ujungnya dia menyerupai sesuatu yang tidak ada. Tangannya panjang, lebar, luas. Padahal itu pun khayal semua kan? Ada wujudnya enggak? Nah itu dua tadi kemungkinannya. Jadi orang-orang yang membayangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya enggak langsung beriman atau kan dibayang-bayangkan itu dua kemungkinan, enggak mampu. Kemungkinan pertama akhirnya menyerupakan makhluk. Tangan Allah punya tangan tuh. Jangan-jangan serupa dengan makhluk ya. Satu kemungkinan itu. Itu keliru enggak? Keliru. Yang kedua, masa serupa dengan makhluk? Enggak mungkin. Mungkin tangan itu panjang, luas, lebar. Wah. Akhirnya itu bayangan-bayangan semua itu ada wujudnya enggak? Tidak ada. Akhirnya itu dua tadi. Imam menyerupakan sesuatu yang tidak ada, imam menyerupakan sesuatu yang ada di makhluk tadi. Dua-duanya keliru ya. Keliru. Jadi undang-undang Ahlussunnah wal Jamaah mengenai asma wa sifat adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sedikit pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Itu undang-undangnya sudah. Kalau sudah patokan itu sudah berarti enggak ada yang sama sekali. Enggak ada yang sama sedikit pun. Tapi nanti ada kaidah lagi ya. Al-ishtiraku atau al-ittifaqu fil asma la yastazim al-ittifaq fil zawati wal haqa'iq. Artinya, sama-sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama-sama juga zatnya dan hakikatnya. Sama-sama dari sisi nama, namanya sama. Ini tidak mengharuskan zat dan hakikatnya sama. Paham belum? Ada gambaran? Paham belum antum? Tidak setiap yang namanya sama itu hakikat zatnya juga sama itu loh, paham ya? Paham ya? Nah, contohnya barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala sekarang punya tangan enggak? Kita punya sama-sama namanya, tapi hakikat zatnya berbeda. Di surga itu ada sungai-sungai. Mengalir ada sungai madu, sungai susu, sungai khamar. Di Indonesia, di dunia ini barakallahu fikum ada enggak sungai? Sama-sama namanya sungai, tapi beda hakikatnya. Paham ya? Jadi kaidah penting sekali itu. Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil zawati wal haqa'iq. Sama-sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama-sama dari sisi zat dan hakikatnya. Si A namanya Abdullah, si B juga namanya Abdullah, sama-sama namanya, tapi mungkin akhlak dan moralnya beda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, itu perlu diperhatikan. Jangan sampai, tapi kan namanya sama. Makhluk aja sama kan kemauan. Sekarang jangkrik punya tangan nggak? Jangkrik punya tangan nggak? Punya tangan. Kecil, paham ya? Manusia juga punya. Coba serupakan tangan kamu sama dengan tangan jangkrik. Mana yang kira-kira? Mana? Bagaimana menyerupakan Allah dengan makhluknya? Ya, ini dalam artian perkara yang seperti ini sesama manusia aja nggak mau. Kalian aja nggak mau, kok malah kalian menyerupakan Allah dengan makhluknya. Justru orang tambah marah dengan orang-orang tersebut. Allah musta'an. Ikhwani fisdin wa akhwati fillah, azza wa jazakumullah. Kita lihat sedikit lagi. Wa mimman asala ta'dilan juz'iyyan kal asy'ariyah wal maturidiyah wal kullabiyah. Dan termasuk kelompok sesat yang meniadakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tapi peniadaan yang sebagian saja, tidak semuanya. Seperti asy'ariyah dan maturidiyah dan kullabiyah. Asy'ariyah, maturidiyah sama kullabiyah. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, jadi mereka meniadakan apa? Tidak semuanya, enggak berani. Jadi masih takut-takut itu ya, masih takut-takut. Nah, kalau Mu'tazilah terang-terangan, punya nama enggak punya sifat. Jahmiyah parah lagi, enggak punya nama enggak punya sifat. Nah, Asy'ariyah ini dia bergayanya. Kalian berdua keliru. Nah, kenapa keliru? Masa Allah Ta'ala enggak punya nama punya sifat? Allah Ta'ala itu punya nama punya sifat tapi 7. Paham ya? Allah musta'an. Masih keliru ini. Asy'ariyah masih keliru. Gayanya nyalakan orang dia sendiri kalah loh maksudnya. Paham ya? Nah, dinasihati malah ngeyel, malah nyalakan yang lainnya. Paham ya? Kamu tuh seperti ini keliru. Kamu juga keliru. Betulnya gitu kan? Kalau ini benar, semuanya keliru ini. Asy'ariyah juga keliru, Mu'tazilah Jahmiyah juga keliru gitu loh. Maturidiyah Kullabiyah juga sama. Jadi yang tahunya apa? Nama-nama Allah dan sifatnya itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu yang kita ketahui. Nah, kenapa? Sama, cuma dibatasi kalau mungkin kalau Maturidiyah itu 8 sekian itu Kullabiyah juga mirip. Nah,
Kalau Asy'ariyah 7. Ya, nah, kita lihat fa'innahum atalu ta'tilan juz'iyyan fahum dakhalu fi ta'til wal iyad billah. Maka sesungguhnya mereka meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tapi sebagian saja. Namun mereka masuk dalam definisi ta'til, orang-orang yang meniadakan. Wal iyad billah, perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa wafaqahum ba'dul ulama alladziina ta'assaru bil madhhab al-asy'ari al-kullabi, dan sebagian para ulama berpendapat atau sependapat dengan mereka, terpengaruh ya, ta'assaru, mereka terpengaruh dengan pemikiran mazhab Asy'ari al-Kullabi. Kenapa kok dikenal mazhab Asy'ari? Karena mereka aslinya mencontoh mengikuti jejaknya barakallahu fikum Imam siapa? Abul Hasan al-Asy'ari. Kata mereka, padahal Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari sebelum meninggal, ketika mengetahui kejelekan barakallahu fikum pemikiran tersebut, dia tobat, mengarang sebuah kitab apa? Al-Ibanah. Allah musta'an. Tapi mereka enggak mau gitu. Ikut tobat itu enggak mau. Kita lihat sini. Wa in kana lahum fadlu ilmin fi tafsir wa fil hadis illa annahum wafaqul asy'ariyah fi ta'wil ba'd an-nususil sifat ta'wilan madmuman. Ini nanti kita sebutkan contohnya nanti. Barakallahu fikum. Kata beliau, walaupun mereka para ulama tersebut ulama sunnah, memiliki keutamaan ilmu dalam masalah tafsir, dalam masalah hadis, hanya saja mereka terjatuh dan mencocoki pemikiran Asy'ariyah berkaitan masalah apa? Mentakwil, yaitu mengubah sebagian nas-nas sifat dengan pengubahan yang tercela. Bedakan ya. Jadi kalau antum atau kita dengan takwil itu jangan disalahkan semuanya. Takwil itu ada kemungkinan takwil yang maknanya tercela, takwil yang maknanya terpuji. Takwil yang maknanya tercela adalah tahrif maknanya. Takwil yang tercela maknanya tahrif. Tahrif itu apa? Mengubah makna dari zahir lafaznya tanpa dalil. Paham ya? Tahrif itu mengubah makna dari zahir lafaznya tanpa dalil. Takwil yang terpuji adalah apa? Adalah tafsir. Karena takwil itu memiliki makna macam-macam maknanya. Takwil yang terpuji adalah apa tadi? Tafsir. Kalau tafsir itu mengubah makna dari zahir lafaznya dengan dalil. Contohnya, Ustaz, tafsir. Itu yang terpuji. Takwil yang mana terpuji itu mana tafsir. Tafsir. Seperti doanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Rasulullah mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu tafsir maknanya. Ya Allah, ajarkanlah Abdullah bin Abbas dalam masalah agama ini, pahamkanlah dan ajarkan ilmu tafsir, ta'wil tafsir. Jadi ta'wil itu kalau makna tafsir itu boleh, itu bagus terpuji. Tapi kalau ta'wil makna tahrif dilarang, haram. Tahu tidak ya? Contohnya, barakallahu fiikum, contohnya faja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Telah datang Rabbmu dalam keadaan mereka itu bersaf-saf. Itu yang datang bukan Rabbmu itu, yang datang utusan Rabbmu. Ini namanya apa? Tahrif. Mengubah makna dari lafaznya. Dari lafaznya kan yang datang siapa yang datang? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata mereka bukan Allah yang datang, itu utusannya. Ini tahrif namanya tadi. Namanya apa? Tahrif. Mengubah makna dari zahir lafaznya tanpa dalil. Kalau dengan dalil apa namanya tadi? Mengubah tafsir. Contohnya disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai barakallahu fikum yang perintah wudu atau tayammum adalah aulamatsumun nisa. Atau ketika kalian bersentuhan dengan para wanita. Ini kalau antum artikan bersentuhan, secara letterlek berkata gitu, keliru. Karena nanti ujung-ujungnya kalau berwudu kemudian sentuhan wanita batal wudunya. Itu yang dipahami orang-orang awam, ya enggak? Orang awam sufiah tuh gitu, kalau udah wudu batal. Itu lagi, itu biasanya. Ya kan itu. Batal nanti lo batal lo. Jualan kalau itu batal. Padahal itu maknanya apa? Para ulama telah sepakat dan al-tafsir juga menyebutkan, boleh dilihat juga dalam tafsir Ibnu Katsir, makna lamastum jama'tum, yang batal wudu itu jima. Jadi makna itu adalah barakallahu fikum, atau jika kalian berjima berhubungan badan dengan istri kalian maka batal wudunya. Maka tayammum juga. Kalau enggak air maksudnya ya. Jadi kalau cuma sentuhan enggak batal. Misalkan antum udah wudu mau ke masjid, belanja dulu lewat di pinggir jalan kan. Kontrol nggak sengaja itu hanya nyentuh sama penjualnya perempuan. Wah batal ini itu lagi, keliru, nggak batal, paham ya? Menyentuh perempuan dengan sengaja atau nggak sengaja nggak batal, paham ya? Barakallahu fikum. Karena apa? Karena makna lamas itu masalah ini sama itu, paham ya? Dengan salaman bedanya. Maksudnya Salaman dengan
Secara pandangan akhwat nggak batal wudunya juga, cuman kalau akhwatnya bukan mahramnya nggak boleh. Kalau batal kan nggak batal. Mau salaman, mau senggolan. Sekarang pertanyaan untuk antum sekarang. Untuk antum ya. Antum udah wudu mau ke masjid ini. Pamitan sama istri. Ini apa ya? Ini. Kemudian misalkan pamitannya bukan salaman, ciuman tidak. Batal wudunya. Nggak batal, itu pendapat sesuai. Menurut mereka batal. Sentuhan ini sudah batal, apalagi ciuman. Menurut mereka. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Ketika memaknakan sebuah lafaz keluar dari zahirnya tapi dengan dalil namanya tafsir boleh. Maksudnya itu ya. Nah, barakallahu fikum. Contoh yang lain banyak sekali ya, seperti kalau antum dalam Al-Qur'an itu antum mengartikan letter berkata kadang keliru. Ajil lana qitana. Segerakanlah kucing kami. Kitun apa kitun? Kucing. Ini kalau antum artikan itu, wah ini kok enggak segerakan kucing kami. Apanya? Paham ya? Padahal bukan kucing di situ. Segerakanlah apa? Nah, barakallahu fikum keputusannya, maksudnya adabnya atau bagiannya. Maksudnya, nah seperti itu. Tafsir dengan tafsir. Nah, makanya kita dalam Al-Quran itu tafsir Al-Quran fungsinya menjelaskan kata-kata, kalimat-kalimat yang masih mungkin sebagian orang itu belum paham gitu. Namanya kata-kata yang mutasyabih. Mutasyabih itu maksudnya mutasyabih nisbi. Dinisbahkan bagi orang-orang yang nggak tahu, ya nggak tahu. Tapi dinisbahkan bagi para ahli tafsir tahu gitu loh. Tujuan tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran Al-Azim, yaitu tafsirnya Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir. Nah, prakteknya masih mengatakan fotonya batal tentuan. Tapi kan walaupun tahu kan nggak amalkan loh sebenarnya. Artinya, nah barakallahu fiik. Tapi kalau mau belajar ringkas, bentuknya kayak Al-Quran ini ada juga namanya tafsir muyassar. Jangan ajarkan itu yang di channel itu enggak lihat. Nah, yang ada channel itu kan majmu'ah, itu kumpulan para ulama tapi dikasih rekomendasi dan juga mukadimah oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Paham ya? Nah, at-tafsir muyassar. Kalau tidak salah ada di, ya kan? Ada. Itu mudah sekali, ringkas, mudah bahasanya, karena memang kitab tafsir muyassar itu memang dirinci, dalam artian disebutkan para ulama yang mengumpulkan tersebut mau dibikin sesuatu yang bahasan itu mudah dipahami, mudah diterjemahkan itu. Paham ya? Seperti itu. Ini nggak mahal-mahal. Yang saya katakan Saudi 250, yang saya katakan Mesir 10.000. Oh ya, perbandingannya ya Mesir dulu 80 ya. Cuman belum ada. Berapa? 55 bahkan yang Mesir itu. Tapi kalau Saudi, walaupun sama-sama tebalnya itu, yang Saudi harganya 250.000. Tapi bagus sekali. Nah, barakallahu fiikum. Nah, itu kitabnya itu. Nah, nanti juga dilihat nanti. Nah, barakallahu fiikum. Cuman belum ada ya. Nah, kita lihat dulu barakallahu fiikum. Nah, jadi khulafatul kesimpulannya barakallahu fiikum, sebagian ulama Ahlus Sunnah, ada di antara mereka yang memang fan atau studinya dalam masalah hadis, tafsir, namun tergelincir dalam masalah akidah, yaitu mengikuti pendapatnya Asy'ariyah. Seperti Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi, mereka tergelincir dalam masalah asma sifat. Paham ya? Ketika barakallahu fiikum wa billakumullah terkadang memaknakan ayat itu tidak sesuai dengan zahirnya. Paham ya? Kemudian terkadang kalau Imam Nawawi membolehkan apa? Diperbolehkan dengan tabarruk mencari barokah dengan orang saleh. Itu kadang bisa dikritik juga. Cuman bagaimana solusinya? Bagaimana apakah mereka bukan Ahlus Sunnah? Jangan sampai ekstrim seperti orang-orang Haddadiyun, kelompok Haddadiyah yang dikelompok oleh Mahmud Al-Haddad, bahwasanya mereka bahkan mengatakan apa? Fathul Bari itu dan juga Sahih Muslim dibakar. Berhak untuk dibakar. Karena apa? Karena mereka itu Asy'ariyah bukan Ahlus Sunnah katanya. Ahlus Sunnah seperti itu ya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah menilai Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga menilai Al-Imam An-Nawawi, mereka berdua adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuma tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Karena waktu mereka berdua waktu itu masih hidup, tidak dinukilkan ada yang nasihati. Sehingga mungkin kemungkinan besar mereka ijtihad yang keliru dan mereka nggak tahu. Paham ya? Nah, jadi seperti itu caranya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi kita katakan min ulama ya Ahlus Sunnah, nah barakallahu fiikum waqad dallu fi masalah asma wa sifat. Mereka termasuk ulama Ahlus Sunnah, namun mereka tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Apa maksudnya itu ya? Nah, kita tutup yang terakhir ini barakallahu fiikum. Lakinnahum la yusannafuna min ahli bid'ah wa dhalal kal Asy'ariyah. Tapi mereka enggak ngarang nih. Para ulama Ahlus Sunnah tersebut tidak sampai mengarang kitab seperti ahli bid'ah wa dhalal, kal Asy'ariyah.
seperti para Asy'ariyah alladzina qa'adu qawaid at-ta'wil madmum, yang mereka meletakkan kaidah-kaidah Naam barakallahu fikum takwil yang tercela saja maknanya apa? Tahrif. Naam. Allati jarathum ila ta'tilil bari subhanahu an sifati kamalihi. Yang dengan takwil yang jelek tadi itu, yang dengan takwil jelek, yang dengan tahrif tadi itu, akhirnya membuat mereka naam barakallahu fikum untuk meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang sempurna. Fala tatruk kutubahum. Naam fala tatruk kutubahum wala tahjur. Maka kamu jangan meninggalkan kitab-kitab para ulama tersebut, ulama al-sunnah maksudnya ya, dan jangan menghazir mereka. Bal yustaghna anha, bahkan tidak boleh merasa cukup dari kitab-kitab tersebut. Maksudnya kitab para ulama tadi yang tergelincir tadi ya. Nah, maksudnya tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Wa qad waqa fi dzalika katsirun min ahli ilm al-kibar kabni Hajar, ya kan? Seperti Ibnu Hajar Asqalani, Ahmad bin Ali namanya. Ahmad bin Ali. Ahmad bin Ali. Wa barakallahu fikum seperti Ibnu Hajar wal Qurtubi wasyauqani wal Kastilani wa ghairihim. Itu semuanya para ulama Ahlussunnah yang mereka tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Lakin haula yustafadu min ulumihim al-katsirah fi tafsir wa fil hadits wa fi ulum al-Qur'an wa ulum as-sunnah. Akan tapi mereka para ulama tersebut diambil faedahnya dari ilmu-ilmu mereka yang sangat banyak dalam masalah tafsir, masalah hadis, masalah ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah. Wa yajibu bayanu ma akhta'u fihi li talabatul ilm wallahu a'lam. Tapi tetap wajib menjelaskan kekeliruan, kesalahan yang ada dalamnya. Nah, wajib kita menjelaskan kepada para talabatul ilm, para penuntut ilmu. Jadi kita baca kitabnya Syarah Sahih Muslim misalkan, atau baca kitabnya Fathul Bari misalkan. Nah, ketika ada ketergelinciran dalam masalah sifat, asal sifat kita jelaskan. Ini keliru yang benar seperti ini. Maksudnya ya, na'am barakallahu fikum. Dikit lagi. Wa bi ta'liqi sahibil qasidah al-falah ala mujanabatil bid'ah wa istinabil muhaddatsati wal mubiqat bayanun annaha min asbab asy-syiqa atau min asbab asy-na'am min asbab asy-syiqa fid dunya wal barzakh wal akhirah. Artinya di dalam fi ta'liq maksudnya dalam catatan kaki pemilik qasidah itu Imam Abu Bakar bin Dawud mengenai lafaz falah yaitu keberuntungan bagi orang-orang yang menjauhkan diri dari kebid'ahan dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang baru dan perkara-perkara yang bisa membinasakan. Ini semua adalah penjelasan bahwasanya termasuk sebab-sebab kesengsaraan di dunia, di alam kubur dan di akhirat itu semuanya tadi. Wa dzalika bi'aqdi tamassuk bihablillah. Yang demikian itu berbeda dengan lawannya, itu berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Tali Allah Taala maksudnya apa talinya itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maksudnya itu berbeda dengan orang yang berpegang teguh dengan tali Allah SWT, maksudnya berpegang teguh dengan Al-Quran As-Sunnah. Wa jumlah la'allaka tuflihu, adapun kelafaz la'allaka tuflihu semoga engkau beruntung, muntazahatun ma'khudatun diambil min qaulillahi azza wajal dari firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, salinglah kalian berbuat kesabaran, saling nasihat menasihati dalam kesabaran, dan jagalah perbatasan musuh, perbatasan kaum muslimin dan musuh dalam peperangan itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, la'allakum tuflihun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan yang akan datang nanti insyaallah taala. Kita bersyukur. Subhanallah.